Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Yuandra Putri dengan NIM 4004324620012 dari Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi implementasi multitasking menggunakan RTOS dengan ISP32 dan juga STM32. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi multitasking menggunakan RTOS pada ESP32 dan STM32. Untuk pengantarnya sendiri, RTOS merupakan sistem operasi yang dirancang untuk menangani berbagai proses yang membutuhkan respon cepat dan dapat diprediksi. Pada sistem embedded modern, beberapa pekerjaan seperti pembacaan sensor, mengendalikan aktuator, dan komunikasi data itu seringkali harus dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, penggunaan RTOS menjadi solusi yang memungkinkan beberapa proses dijalankan secara concurrent melalui mekanisme multitasking. Pada praktikum ini, FreeRTOS diimplementasikan pada ISP32 dan juga STM32 dengan membentuk dua tas, yaitu tas LED dan juga sensor. Selanjutnya, konsep RTOS itu sendiri. Nah, pada sistem bare metal, seluruh program itu dijalankan secara berurutan menggunakan struktur super loop. Semua fungsi akan dieksekusi satu persatu di dalam perulangan tas hingga. Pendekatan ini sederhana dan cocok untuk aplikasi kecil, namun jika jumlah fungsi bertambah, respon sistem semakin lambat karena setiap proses harus menunggu proses sebelumnya selesai dijalankan. Nah, berbeda dengan sistem bare metal, RTOS itu membagi program menjadi beberapa task yang dapat berjalan secara konkurent. Setiap task akan memperoleh waktu eksekusi yang diatur oleh scheduler sehingga tidak perlu menunggu seluruh proses lain selesai terlebih dahulu. Pendekatan ini itu membuat sistem menjadi lebih responsif, mudah dikembangkan, serta mampu menangani beberapa pekerjaan secara bersamaan dengan lebih efektif. Selanjutnya aku akan jelasin terkait dengan task state diagram. Nah, task merupakan unit eksekusi dasar dalam RTOS yang memiliki fungsi mirip seperti sebuah program kecil yang berjalan secara independen. Setiap task itu tuh memiliki stack sendiri, program counter, serta prioritas tertentu sehingga dapat dieksekusi secara terpisah dari task lainnya. Nah, keberadaan task ini itu tuh memungkinkan sistem melakukan multitasking dan membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur. Nah, dalam VRTOS, task dapat berada pada beberapa keadaan atau state. State running menunjukkan bahwa task sedang memperoleh CPU dan dieksekusi. State ready itu tuh menunjukkan bahwa task siap dijalankan tetapi masih menunggu giliran memperoleh CPU. Satunya ada state block, terjadi ketika task sedang menunggu atau delay. Selain itu, terdapat state suspend yang menunjukkan bahwa task dihentikan sementara dan tidak dalam proses penjadwalan. Perubahan antara state tersebut dikelola secara otomatis oleh scheduler. Selanjutnya ada scheduler dan mekanisme eksekusi. Terus di sini ada penjelasan terkait dengan scheduler. Scheduler itu merupakan komponen penting dalam RTOS yang bertugas untuk menentukan task mana sih yang lebih dahulu harus dikerjakan atau memperoleh CPU pada suatu waktu tertentu. Nah, scheduler ini itu tuh memungkinkan beberapa task dijalankan secara bergantian sehingga tercipta mekanisme multitasking. Berdasarkan cara kerjanya, scheduler dapat dibedakan menjadi kooperatif scheduler dan primitive scheduler. Nah, di sini bisa dilihat kooperatif scheduler itu tuh task menyerahkan CPU secara sukarela, cocok untuk sistem sederhana dan beban ringan. Nah, untuk primitive scheduler itu tuh FreeRTOS menghentikan task aktif untuk menjalankan task dengan prioritas lebih tinggi secara otomatis. Nah, apabila beberapa task itu memiliki prioritas yang sama, maka scheduler akan menerapkan mekanisme time scaling, yaitu waktu CPU dibagi rata antara task dengan prioritas sama. Setiap task itu mendapat giliran eksekusi yang adil. Nah, melalui metode ini, CPU itu dibagi menjadi beberapa interval waktu sehingga setiap task itu memperoleh kecepatan yang sama untuk dijalankan secara bergantian. Dengan demikian, penggunaan sumber daya prosesor dapat dilakukan secara lebih efisien. Selanjutnya ada penjelasan terkait dengan konteks switch memory.
Nah, salah satu kemampuan penting dari RTOS adalah melakukan konteks switching, yaitu proses perpindahan eksekusi CPU dari satu tas ke tas lainnya. Ketika perpindahan tersebut terjadi, RTOS akan menyimpan kondisi tas yang sedang berjalan seperti nilai register dan lain sebagainya. Proses ini tuh berlangsung dengan sangat cepat sehingga beberapa tas itu dapat berjalan secara bersamaan. Nah, setiap tas itu tuh memiliki stak tersendiri yang digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan lain sebagainya. Selain stak, RTOS juga menggunakan heap sebagai area memori untuk alokasi dinamis. Heap ini tuh digunakan untuk tas baru dan juga mutex atau semaphore. Selanjutnya, aku akan jelasin juga terkait dengan perbedaan ESP32 dan STM32. ESP32 itu dual core, jadi memiliki dua inti prosesor. Tas dapat dijalankan secara paralel di dua core berbeda, meningkatkan performa dan distribusi beban secara nyata. Sedangkan STM32 itu single core, menggunakan satu inti prosesor. Multitasking dicapai melalui konteks switching cepat oleh scheduler free RTOS secara efisien. Nah, implementasi pada praktikum ini yaitu dengan dua tas free RTOS. Jadi nantinya itu akan ada tas untuk menyalakan LED atau mengendalikan LED, itu tuh untuk menampilkan timestamp-nya, status LED, counter siklus, dan juga core-nya. Nah, di sini tuh selanjutnya akan ada tas sensor untuk membaca sensor secara periodik dan menampilkan nilai serta pembacaan counter. Nah, kesimpulannya adalah RTOS atau multitasking itu RTOS itu tuh memungkinkan multitasking concurrent dengan pengaturan scheduler. Pre-RTOS itu memakai primitive scheduler dan time scaling untuk efisiensi CPU. Terus ada context switch dan memory. Itu tuh dengan ini tuh bisa dengan cepat dan efisien antar tas. Jadi setiap tas itu memiliki stack terpisah untuk stabilitas sistem dan mencegah overflow memori. Nah, selanjutnya di sini aku akan langsung menjalankan dan juga menunjukkan hasil dari praktikum yang percobaan pertama menggunakan ESP32 untuk menjalankan dua tas, lalu menggunakan STM32 dengan ketentuan berikut. Untuk tes satunya itu, yaitu mengatur nyala LED dengan menampilkan timestamp, terus LED state-nya, counter, dan juga core-nya. Terus untuk tes 2-nya itu membaca nilai sensor. Dan juga nanti akan ada percobaan project juga. Berikut bisa disimak terkait dengan percobaan yang telah dilakukan. Ketika uploadnya sudah sukses, maka terlihat tampilannya ada di sini. Yang pertama ada LED-nya kedip-kedip atau setiap 1 detik dia nyala mati. Di sini kita bisa lihat pada tampilan serial monitornya. Nah, ini adalah tampilan dari serial monitornya. Ini kita coba sensor jaraknya. Ketika jarak segini ya, sensor jarak dan juga LED-nya. Coba di pause aja. Nah, ini bisa dilihat tampilan serial monitornya ada tas 1 dan juga tas 2. Untuk tas 1 itu membaca lampunya itu dalam kondisi on atau off. Di sini ada timestamp-nya juga. Terus dalam microsecond state-nya 0 atau 1 dan juga counter ini untuk udah menghitung berapa kali dia mengambil datanya. Terus di sini ada core juga. Kenapa dia itu core-nya 0? Karena di sini ESP32 tuh kalau core 0 tuh aksesnya pakai WiFi, kalau core 1 tuh kalau apa tadi? Nih, kalau core 1 tuh untuk aplikasi user. Jadi makanya nih jalannya semua di core 0. Berarti untuk jaraknya juga terlihat di sini distance-nya 7 cm kayak gitu ya. Berarti ini percobaan 1 sudah selesai untuk mengakses 2 tas secara bersamaan untuk LED dan juga sensor jarak. Terima kasih. Adalah hasil percobaan dari menggunakan microcontroller STM32 untuk percobaan ROTS. Di sini kita pakai sensor jarak dan juga LED untuk tas 1 LED, tas 2 itu sensor jarak. Ini adalah hasil dari tasnya. Terlihat ya, itu sentimeternya sudah terbaca dan juga tas satunya itu juga terbaca di core 1 dan juga core 0-nya. Dia hasil untuk jaraknya. Nah, ini juga untuk
Sudah selesai. Hasil dari percobaan project menggunakan sensor ultrasonik, DHT dan juga LED. Untuk tas 1 itu mengerjakan LED, tas 2-nya ultrasonik, tas 3-nya sensor DHT. Nah, ini adalah tampilan dari serial monitornya. Ada tas 1, tas 2 dan tas 3. Coba boleh di pause. Ini kita udah jaraknya segini ya, nih jarak. Nah, ini untuk hasil dari serial monitornya. Untuk tas 1 LED dalam kondisi off. Terus habis itu ada ultrasonik, jaraknya sekitar 5 cm sesuai ya, ini kira-kira 5 cm. Terus habis itu untuk sensor DHT-nya sekitar 35 derajat Celcius. Terus ada juga core, lagi-lagi kenapa ini core 0? Karena untuk program yang kita buat untuk core 0 itu adalah berarti si ISP-nya itu mengerjakan lewat wifi gitulah intinya, tadi katanya gitu ya, pokoknya seperti itu. Berarti ini percobaan kita sudah berhasil untuk project pada modul RTOS. Terima kasih.